Shalom Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun berada. Kesempatan ini saya hadir lagi menjumpai Bapak Ibu sekalian. Apa kabar? Saya terus berharap Bapak Ibu tetap dalam keadaan sehat dan terus diberkati oleh Tuhan. Nah, sebagai orang Kristen, Alkitab adalah firman Allah yang mesti harus setiap saat kita baca, kita renungkan, dan kita lakukan dalam hidup kita. Karena firman Allah, rajin membaca firman Allah, akan membuat kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Semakin kita semangat di dalam menjalani kehidupan ini. Di lain sisi, firman Allah akan membuat kita menjalani kehidupan ini semakin hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, di dalam video ini, saudara-saudara, seorang bapak yang sangat-sangat luar biasa, di mana ia menghafal banyak pasal-pasal di dalam Alkitab, dan saya tidak tahu apakah memang dia menghafal keseluruhan Alkitab atau bagaimana, tapi yang jelas bahwa ada banyak pasal-pasal yang dihafal, ya, sungguh sangat luar biasa. Ini membuktikan bahwa Bapak ini tekun belajar Alkitab, tekun membaca Alkitab. Jadi betul-betul ini namanya seorang yang memberi diri, menyerahkan diri kepada Tuhan, sehingga betul-betul mau belajar Alkitab secara sungguh-sungguh. Coba kita saksikan bersama-sama. Matius pasal 1 ayat 1 sampai berapa itu? Sampai 17 sampai 25. Ya. Silsilah Yesus Kristus. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakan Peres dan Serah dari Tamar. Peres memperanakan Hesron, Hesron memperanakan Ram, Ram memperanakan Aminadab, Aminadab memperanakan Nahason, Nahason memperanakan Salmon, Salmon memperanakan Boas dari Rahab, Boas memperanakan Obed dari Rut, Obed memperanakan Isai, Isai memperanakan Raja Daud, Daud memperanakan Salomo dari istri Uria, Salomo memperanakan Rehabeam, Rehabeam memperanakan Abia, Abia memperanakan Asa, Asa memperanakan Yosafat, Yosafat memperanakan Yoram, Yoram memperanakan Usia, Usia memperanakan Yotam, Yotam memperanakan Ahaz, Ahaz memperanakan Hizkia, Hizkia memperanakan Manasye, Manasye memperanakan Amon, Amon memperanakan Yosia, Yosia memperanakan Yekhonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yekhonya memperanakan Shealtiel, Shealtiel memperanakan Zerubabel, Zerubabel memperanakan Abihud, Abihud memperanakan Eliakim, Eliakim memperanakan Asor, Asor memperanakan Sadok, Sadok memperanakan Akhim, Akhim memperanakan Eliud, Eliud memperanakan Eleazar, Eleazar memperanakan Matan, Matan memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yesus, suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus, dan dia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka.
hal itu terjadi supaya kenapa yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai dia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yehuda pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Setelah ketika raja mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yehuda, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila manakah bintang itu nampak? Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem. Katanya, pergi dan selidiki dengan seksama hal-hal yang mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu ada. Ketika mereka melihat bintang itu, mereka sangat tergila-gila. Lalu pergilah mereka ke situ dan masuk ke dalam rumah itu. Mereka melihat bayi beserta Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diberitakan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Tunggu dulu, nah apa tuh tuh orang hafal Alkitab hampir semua dia tahu. Tunggu nanti Opa Adri ambil tes kata ambil di rumah. Bilang sana pesin pakai oto. Terus aduh tuh tukang tembak tikus cuma deh hidup di cer-cer tikus, napa jago sekali bah. Kita 2 ayat saja. Itu diganti dengan Mazmur. Mazmur 120 sampai 135. Nanti besok suruh tanya. Ya. Firman Tuhan memberi juru dikejar-kejar fitnah nyanyian syarat. Dalam mengesahkanku aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku, ya Tuhan, lepaskanlah aku daripada injil dusta, daripada lidah seribu. Apakah yang diberikan kepadamu, dan apakah yang dibawakan kepadamu, hai lidah seribu? Panah-panah yang tajam dari pahlawan dan bara kayu arar. Celakalah aku karena harus tinggal sebagai orang asing Mesir, karena harus diam di antara kemah-kemah kedar. Cukuplah aku tinggal bersama-sama dengan orang-orang yang memiliki perdamaian. Aku ingin suka perdamaian, tetapi apabila aku berbicara maka mereka berhendaki perang. Aku melayankan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia akan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap, sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga kedua nasibmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Aku bersuka-cita ketika dikatakan orang kepadaku, marilah kita pergi ke rumah Tuhan.
Sekarang kami berdiri di pintu gerbangmu, hai Yerusalem. Hai Yerusalem yang telah didirikan sebagai kota yang bertampil rapat, kemana suku-suku bersiarah, yakni suku-suku Tuhan, untuk bersyukur kepada nama Tuhan sesuai dengan peraturan bagi Israel. Sebab di sana ditaruh kursi-kursi pengadilan, kursi-kursi milik keluarga Raja Daud. Berdoalah untuk kesejahteraan Yerusalem. Biarlah orang-orang yang mencintaimu mendapat sentosa. Biarlah kesejahteraan ada di lingkungan tembokmu dan sentosa di dalam purimu. Oleh karena saudara-saudaraku dan teman-temanku, aku hendak mengucapkan semoga kesejahteraan ada di dalammu. Oleh karena rumah Tuhan Allah kita, aku hendak mencari kebaikan bagimu. Kepadamu aku melayangkan doaku. Ya, engkau yang bersemayam di surga. Lihat, seperti mata para hamba laki-laki memandang kepada tangan tuannya, seperti mata hamba perempuan memandang kepada tangan nyonya. Demikianlah mata kita memandang kepada Tuhan Allah kita, sampai Ia mengasihani kita. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Sebab kami sudah cukup kenyang dengan perzinaan. Jiwa kami sudah cukup kenyang dengan orang-orang yang merasa aman dengan perzinaan orang-orang yang sombong. Jika bukan Tuhan yang memihak kepada kita, biarlah Israel berkata demikian. Jika bukan Tuhan yang memihak kepada kita ketika manusia bangkit melawan kita, maka mereka telah menelan kita hidup-hidup ketika amarah mereka menyala-nyala terhadap kita. Maka air telah menghanyutkan kita dan sungai telah mengalir melingkupi diri kita. Maka telah mengalir melingkupi diri kita air yang meluap-luap itu. Terpujilah Tuhan yang tidak menyerahkan kita menjadi mangsa bagi gigi mereka. Jiwa kita terluput seperti burung dari jerat menangkap burung. Jerat itu telah putus dan kita pun terluput. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kita lanjut. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah seperti gunung Sion yang tidak goyah, yang tetap untuk selama-lamanya. Yerusalem, gunung-gunung sekelilingnya, demikianlah Tuhan sekeliling umatnya dari sekarang sampai selama-lamanya. Tongkat kerajaan orang fasik tidak akan tinggal tetap di atas tanah yang memberikan kepada orang-orang benar, supaya orang-orang benar tidak menundukkan tangannya kepada kejahatan. Lakukanlah kebaikan ya Tuhan kepada orang-orang baik dan kepada orang-orang yang tulus hati. Tetapi orang-orang yang menyimpang berjalan yang berbelit-belit, kiranya Tuhan mengingatkan mereka bersama-sama orang-orang yang melakukan kejahatan. Damai sejahtera atas Israel. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan cita-cita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan seperti memulihkan batang air kering di tanah Negev. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur beli pasti pulang dengan bersorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Jika bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jika bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab Ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan dan buah kandungan adalah keturunan. Seperti anak-anak paman di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung padanya. Dengan semuanya itu, ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh di pintu gerbang. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditujukannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Demikianlah akan
memberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Mereka telah cukup menyesatkan aku sejak masa mudaku. Biarlah Israel berkata demikian, mereka telah cukup menyesatkan aku sejak masa mudaku, tetapi mereka tidak dapat mengalahkan aku. Dia esok si acara. Kita lanjut dari pulang yang dalam. Aku musim separuhnya. Dari pulang yang dalam musim separuhnya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku. Berilah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Jika engkau ya Tuhan mengingat kesalahan-kesalahan Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan supaya engkau ditakuti orang. Aku senantiasa dengan Tuhan, jiwaku menanti-nanti dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Dia yang akan menyelamatkan Israel dari segala kesalahannya. Tuhan, aku tidak tinggi hati dan tidak memandang dengan sombong. Aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar atau hal-hal yang terlalu ajaib bagiku. Sesungguhnya aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku seperti anak yang sakit berbaring di dalam ibunya. Ya, seperti anak yang sakit, jiwaku dalam diriku. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, dan sekarang sampai selama-lamanya. Ingatlah ya Tuhan kepada Daud dan segala penderitaannya. Bagaimana dia telah bersumpah kepada Tuhan, telah bernasar kepada Yang Maha Kuat dari aku. Sesungguhnya aku tidak akan masuk ke dalam kemah kediamanku, tidak akan berbaring di ranjang tidurku. Sesungguhnya aku tidak akan membiarkan mataku tidur atau membiarkan kelopak mataku terlelap sampai aku mendapat tempat untuk Tuhan, kediaman untuk Yang Maha Kuat dari aku. Memang kita telah mendengar tentang itu di Efrata, telah mendapatnya di padang Yaar. Marilah kita pergi ke kediamannya sujud menyembah pada tumpuan kakinya. Bangunlah ya Tuhan dan pergilah ke tempat pergantianmu, engkau serta tabut kekuatanmu. Biarlah imam-imammu berpakaian kebenaran dan bersorak-sorai orang-orang yang kau kasih. Oleh karena hamba-Mu Daud, janganlah engkau menolak orang yang kau urapi. Tuhan telah menyatakan sumpah setia kepada Daud yang tidak akan memilikinya. Seorang anak kandungmu akan berduduk di atas tahtamu jika anak-anakmu berpegang pada perjanjianku dan pada peraturan-peraturanku yang kuajarkan kepada mereka. Maka anak-anak mereka selama-lamanya akan berduduk di atas tahtamu. Sebab Tuhan telah memilih Sion, menyilirnya menjadi tempat kedudukannya. Inilah tempat pergantianku selama-lamanya. Di sini aku tetap diam, sebab aku memilihnya. Perbekalannya akan diberkati dengan limpahnya. Orang-orang yang miskin akan dikenyangkan dengan roti. Imam-imamnya akan dikenakan pakaian keselamatan, dan orang-orang yang saleh akan bersorak-sorai dengan jiran. Di sana aku akan menumbuhkan kekuatanku bagi Daud. Aku akan menjadikan sebuah berita bagi orang yang kuurapi. Musuh-musuhnya akan dikenakan pakaian penuh malu, tetapi di atas kepalanya akan bersemangat mahkotanya. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab ke sana Tuhan
namanya. Mari pujilah Tuhan di semua hamba Tuhan yang datang melayani di rumah Tuhan pada waktu malam. Angkatlah tanganmu ke tempat serius dan pujilah Tuhan. Kiranya Tuhan yang menjadikan langit dan bumi memberkati engkau dari Sion. Haleluya. Pujilah nama Tuhan, pujilah hai hamba Tuhan. Hai orang-orang yang datang melayani di rumah Tuhan di pelataran rumah kita. Pujilah Tuhan sebab Tuhan itu baik. Bermasmurlah bagi namanya sebab nama itu indah. Sebab Tuhan telah memilih Yakub baginya, Israel menjadi milik kesayangannya. Sesungguhnya aku tahu bahwa Tuhan itu maha besar, Tuhan kita itu melebihi segala alam. Tuhan melakukan apa yang dikehendakinya di langit dan di bumi, di laut dan di segenap samudra raya. Ia menaikkan kabut dari ujung bumi, ia membuat kilat mengikuti hujan, ia mengeluarkan angin dari dalam perbendaharanya. Dia yang memukul mati anak-anak suku Mesir, baik manusia maupun hewan, dan mendatangkan tanda-tanda dan mujizat ke tengah-tengahmu. Hai Mesir menentang Firaun dan menentang semua pegawainya. Dialah yang memukul banyak bangsa dan membunuh raja-raja yang kuat, Sihon raja orang Amori, dan Og raja negeri Basian, dan segala kerajaan Kanaan, dan memberikan tanah mereka sebagai milik pusaka kepada Israel umatnya. Ya Tuhan, namamu adalah untuk selama-lamanya. Ya Tuhan, engkau diingat turun-temurun. Sebab Tuhan akan memberi keadilan kepada umatnya dan akan sayang kepada hamba-hambanya. Berhala bangsa-bangsa adalah perak dan emas buatan tangan manusia, mempunyai mulut tetapi tidak dapat berkata-kata, mempunyai mata tetapi tidak dapat melihat, mempunyai telinga tetapi tidak dapat mendengar, juga nafas tidak ada dalam mulut mereka. Seperti itulah jadinya orang-orang yang membuatnya, semua orang yang percaya kepadanya. Hai kaum Israel, pujilah Tuhan. Hai kaum Harun, pujilah Tuhan. Hai kaum Lewi, pujilah Tuhan. Hai orang-orang yang taat, pujilah Tuhan. Pujilah Tuhan dari Sion, Dia yang diam di Yerusalem. Haleluya. Ya, sungguh luar biasa saudara-saudara. Bapak ini boleh menghafal Alkitab. Ya, semoga kita juga bisa belajar seperti Bapak ini, rajin membaca Alkitab, kita pikirkan, kita lakukan di dalam hidup kita. Karena firman Allah adalah pedoman satu-satunya dalam hidup kita. Firman Allah adalah sesuatu yang sangat penting dalam hidup kita sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan. Semoga video ini dapat bermanfaat dan jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan share supaya saudara terus dapat notifikasi video-video terbaru dari saya, dan terlebih channel ini akan terus berkembang ke depan dan menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati.